Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami, Pendeta Daniel Lumban Gaol. Selamat hari Senin, tanggal 2 Maret 2026. Senang rasanya kita boleh berjumpa di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Semoga Amang Inang dan saudara-saudari boleh di dalam keadaan baik, sehat, dan di dalam keadaan damai sejahtera. Untuk itu, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita menjalani berbagai aktivitas, kami mau mengundang kita terlebih dahulu untuk mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kesehatan, buat hari yang baru, di mana Engkau telah menjaga kami tadi malam, sehingga kami boleh masuk dalam hari yang baru ini. Tuhan, sebentar sebelum kami mau melakukan berbagai aktivitas kami hendak disapa terlebih dahulu oleh firman-Mu. Itu Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh siap untuk menerima firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan harian untuk hari ini didasarkan pada Yehezkiel 3 ayat 17. Yehezkiel 3 ayat 17 sesuai dengan Almanak HKBP. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, pada nas firman Tuhan di hari ini kita boleh melihat bahwa tugas Yehezkiel yang merupakan adalah seorang nabi digambarkan seperti seorang penjaga. Di zaman itu, penjaga berdiri di menara-menara kota untuk mengawasi bahaya. Jika ada musuh yang datang mendekat, ia harus segera memperingatkan rakyat untuk bersiap-siap akan berbagai kemungkinan. Begitu juga dengan Yehezkiel melalui nas firman Tuhan di hari ini. Ia dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai peringatan bagi bangsa Israel. Karena ayat ini sesungguhnya adalah nas mengajarkan kita bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi firman Tuhan juga penting untuk dibagikan. Nas ini hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada kita agar kita boleh dan bisa mengingatkan, kita juga boleh untuk menegur, kita juga bisa untuk menguatkan bahkan bagi orang lain. Ketika kita memilih, ketika kita justru memutuskan untuk diam saja melihat orang berjalan menuju kehancuran, maka itu sama dengan kita tidak setia pada panggilan sebagai penjaga. Memang kalau kita perhatikan, menjadi penjaga itu tidak selalu mudah, bahkan tidak akan pernah mudah. Kadang ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita hendak membagikan firman Tuhan, justru orang malah memilih untuk menolak. Justru orang memilih untuk tersinggung. Bahkan ada yang sampai marah, bahkan marah besar ketika ia disapa oleh firman Tuhan yang berisi akan teguran. Tetapi tanggung jawab sebagai seorang penjaga bukan memastikan orang mau mendengar atau tidak, tetapi menyampaikan peringatan Tuhan dengan setia. Ketaatan itulah yang nantinya dilihat dan dinilai oleh Tuhan.
justru bukan letaknya pada hasilnya, tetapi pada ketaatan itu. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita mungkin boleh menyadari, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, kita pun sesungguhnya dipanggil sebagai penjaga. Kita dipanggil sebagai penjaga bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, atau bahkan bagi saudara-saudari jemaat kita. Kita tidak boleh hanya berdiam ketika melihat mereka menjauh daripada Tuhan. Kita tidak boleh hanya terdiam ketika melihat keluarga, sahabat, saudara-saudari kita, atau bahkan jemaat Tuhan justru malah menjauh dari Tuhan. Tetapi kita mau diminta dengan kasih. Kita dipanggil untuk menegur. Kita dipanggil untuk mengingatkan. Kita dipanggil bahkan untuk mendoakan mereka. Renungan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa menjadi penjaga adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Tuhan ingin kita menjadi peka untuk mendengarkan suaranya, lalu berani menyampaikan firman-Nya itu kepada orang lain. Dan kesetiaan kita ini bisa menjadi jalan justru bagi orang lain untuk semakin berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita ingat panggilan kita sebagai penjaga, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah lingkungan persaudaraan kita, baik juga bahkan di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita supaya kita boleh menjadi penjaga yang baik di hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau memperlihatkan hamba-Mu Tuhan, yang mana dipanggil untuk menjadi penjaga. Pun kami yang mendengarkan renungan di hari ini terpanggil, dan Engkau mau supaya kami menjadi penjaga, yaitu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau dan siap sedia membagikannya, memberikannya, menyampaikannya Tuhan bagi orang-orang yang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudari kami, bagi teman-teman kami, atau bahkan Tuhan, bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami. Ingatkan kami Tuhan, bukan hasil yang terpenting, tapi bahwa betapa penting bagi kami untuk tetap setia dan taat dalam menyampaikan firman-Mu. Bahkan di dalam situasi suka ataupun duka Tuhan, firman-Mu perlu untuk disampaikan. Sehingga kiranya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu boleh berbalik kepadamu Tuhan, boleh berjalan di dalam jalan-Mu saja. Untuk itu bukan pekerjaan yang mudah bagi kami untuklah kami lakukan, tapi kami percaya jika Tuhan yang menyertai, mengiringi dan memampukan kami, maka semuanya itu boleh kami laksanakan. Kirimlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami supaya kami boleh melakukan misi ini, pekerjaan ini di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Baik di rumah tangga kami, baik di sekolah, baik di tempat kerja, ataupun Tuhan tempat-tempat lainnya. Supaya semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hari ini akan beraktivitas. Berkati kami semua Tuhan, sedari pagi, siang, sore, sampai pada nanti malam, supaya kami boleh berjalan di hari ini di dalam jalan Tuhan saja. Kami boleh Engkau pimpin Tuhan, agar kami boleh berjumpa dengan hal-hal yang seturut dengan Kau kehendaki Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan dikala kami terjatuh atau lelah. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami senantiasa, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami di hari ini dengan sebaik-baiknya. Bagi jemaat Tuhan hari ini yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya boleh semakin pulih dari sakit dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengalami duka cita, biarlah Tuhan yang senantiasa menghiburkan, menguatkan, supaya jemaat-jemaat Tuhan boleh menjalani kehidupan di hari ini dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, terima dan dengarkanlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.